Rangkuman materi Informatika kelas 12 Kurikulum Merdeka Bab 1 Informatika sekarang dan masa depan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, Informatika. Istilah informatika sudah sangat umum bagi masyarakat saat ini. Informatika tumbuh sebagai ilmu lintas bidang yang saling terkait. Ilmu komputer dan perilaku manusia merupakan bagian dari informatika. Informatika berkembang selaras dengan perkembangan teknologi komputer yang dampaknya terasa hampir pada semua bidang termasuk pada budaya, ekonomi, dan masyarakat. Informatika juga disebut sebagai bidang ilmu yang menggali pemahaman melalui eksplorasi dunia di sekitar kalian, baik dunia nyata dan alam sekitar kita, maupun dunia maya atau dunia digital yang diciptakan oleh manusia. Informatika tidaklah eksklusif, tetapi banyak berhubungan dengan bidang ilmu lain karena keluasan yang dimilikinya. Disiplin ilmu informatika penting untuk diketahui dan dikuasai oleh setiap orang, bahkan dari sisi aspek praktisnya sudah diperlukan sejak usia dini. Bagian B, literasi digital. Kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah disebut dengan literasi. Kemampuan literasi saat ini juga terus berkembang, searah dengan perkembangan teknologi digital, dengan segala kemudahannya mencari materi atau informasi dari berbagai sumber. Kemampuan literasi dalam memanfaatkan teknologi digital atau biasa disebut literasi digital sangat penting dalam kehidupan kita. Karena saat ini kita dituntut tidak hanya melek teknologi, tapi juga dituntut untuk bisa memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam mengolah informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, karena tidak semua informasi harus diterima kebenarannya. Kecakapan literasi digital yang baik sangat diperlukan, karena kemampuan menggunakan media digital akan terbentuk dengan sempurna sejalan dengan kecakapan literasi digitalnya. Kalian diharapkan tidak sekedar pandai dalam menggunakan media digital, namun juga pandai dalam mengolah konten digital secara paripurna, sesuai dengan norma dan diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kominfo menyatakan bahwa menggunakan media digital harus melingkupi budaya, etika, keamanan, tidak sekedar kecakapan menggunakan media digital. 1. Digital skill. Cakap bermedia digital adalah dasar dari kompetensi digital, yaitu kemampuan mendasar individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan berbagai perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digitalnya. 2. Digital kultur. Budaya menggunakan media digital adalah wujud kewargaan digital dalam konteks keindonesiaan. Perubahan teknologi komunikasi mengubah penggunaan media komunikasi pada masyarakat Indonesia. Perubahan budaya tidak terelakkan. Jika kita ingin mengikuti irama perubahan dunia digital, kemudahan mengakses dengan diikuti kemampuan proses pengolahan data yang cepat dan instan, serta terbukanya akses pada berbagai bidang, merupakan tantangan dalam menghadapi era digital saat ini. Budaya digital sebagai budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia-manusia yang berkarakter dan harus menjadi sarana memperkokoh budaya bangsa Indonesia. 3. Digital etik. Etis bermedia digital, yaitu bagaimana individu sebagai bagian dari masyarakat digital dapat menghadirkan perilaku terbaiknya di dalam ruang digital. Berbagai tantangan dalam penerapan etika bermedia digital, yaitu pertama, tingginya penetrasi internet dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terlihat dari angka penggunaannya saja, namun juga terlihat dari durasi menggunakan internet dalam keseharian masyarakat kita. Kedua, lambatnya adaptasi perilaku masyarakat kita terhadap berubahnya media komunikasi dari konvensional menjadi digital. Perubahan ini menyediakan kesempatan yang sangat luas dan tidak terbatas, dikarenakan karakter media digital yang cepat dan serba mudah. Penerimaan informasi yang cepat dan mudah menimbulkan masalah baru, seperti tersebarnya sebuah berita bohong karena ketidakmampuan pengguna untuk beradaptasi dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi.
Penyebaran informasi yang serampangan ini akan menjadikan gambaran individu sebagai warga digital yang kurang baik beretika. Ketiga, pada masa pandemi yang sempat mengisolasi kegiatan manusia, mendorong penggunaan gawai dengan intensitas yang lebih tinggi, yang kadang menyebabkan banyak gesekan karena ketidaksiapan kita dalam berkomunikasi secara digital. Untuk mengatasi tantangan beretika digital tersebut, beberapa elemen dan prinsip yang penting untuk diterapkan, yaitu kesadaran. Artinya, kita harus dapat menggunakan sumber daya yang ada pada diri kita secara utuh. Dengan demikian, hal-hal yang kita lakukan terhadap perangkat digital dapat dipahami secara utuh. Integritas adalah prinsip kejujuran, sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya saat bermedia digital. Tanggung jawab adalah kesiapan kita menerima berbagai konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam bermedia digital. Kebajikan adalah prinsip penggunaan media digital dalam kontribusinya untuk dapat meningkatkan derajat sesama manusia. Keempat prinsip etika tersebut sebagai self-control bagi setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Digital safety, aman bermedia digital, penting bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya. Perkembangan teknologi informasi memaksa masyarakat dunia dan termasuk Indonesia untuk mengadaptasi gaya hidup baru yang mengandalkan teknologi internet. Perubahan gaya hidup ini menyebabkan lonjakan jumlah pengguna media digital, sekaligus juga meningkatkan rasio keamanan digital. Perkembangan teknologi juga membuka peluang lahirnya berbagai modus kejahatan baru yang mengancam keamanan digital. 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib kita miliki, yaitu: pertama, kalian harus mampu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi untuk perangkat digital, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Hanya dengan penguasaan pengetahuan yang memadai, maka pengguna media digital bisa melindungi diri dari berbagai ancaman keamanan digital. Kedua, memiliki kesadaran bahwa kita sebagai warga digital yang cakap tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan turut menjaga keamanan pengguna lain. Kita sebagai pengguna media digital harus punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Ketiga, selalu berupaya untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Misalnya, selalu memastikan menggunakan sandi yang kuat dan memperbaharuinya secara berkala. Bagian C, informatika saat ini. Saat ini, masyarakat hidup di era digital dengan memanfaatkan berbagai perangkat cerdas berbasis teknologi komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini juga hidup dan beraktivitas di dunia nyata sekaligus di dunia maya dengan melakukan berbagai kegiatan secara daring. Kalian tentunya telah mengalami dan merasakan berbagai kegiatan sehari-hari yang didukung teknologi komputer dan internet, seperti proses belajar mengajar secara daring, pemanfaatan berbagai aplikasi media sosial untuk berkomunikasi, bermain game online, melakukan pemesanan makanan secara online, melakukan pemesanan berbagai alat transportasi secara online, belanja berbagai kebutuhan lewat e-marketplace, pembayaran menggunakan transaksi digital, dan lain sebagainya. 1. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai berkembangnya dengan pesat teknologi di bidang kecerdasan buatan, robotika atau robot pintar, internet opting, kendaraan tanpa pengemudi, nanoteknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, komputasi, kuantum, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak. Konsep penerapan atau implementasinya berpusat pada otomatisasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkurangnya keterlibatan tenaga manusia dalam berbagai proses kegiatannya, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah.
Pada dunia industri, tentunya hal ini akan berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Revolusi industri 4.0 secara langsung dan tidak langsung akan mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat di tahun-tahun mendatang. Hal ini mulai kita rasakan dengan munculnya teknologi mobil self-driving, drone, asisten virtual, munculnya berbagai perangkat lunak yang dapat menerjemahkan, mengidentifikasi, dan menganalisis untuk berbagai bidang seperti keuangan dan kesehatan, serta media sosial yang berkembang dengan pesat untuk berbagai layanan. Tidak bisa dipungkiri, kita juga perlu mencermati berbagai kekhawatiran, seperti kemungkinan akan hilangnya sejumlah besar pekerjaan di sektor manufaktur, transportasi, dan jasa. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadainya dengan cara meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, agar kita bisa lebih siap menghadapinya. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. 2. Internet of Things. Internet of Things mengacu pada konektivitas dari alat atau perangkat elektronik yang juga disebut sebagai perangkat yang terhubung dan perangkat pintar, yang juga melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan perangkat komunikasi, di mana perangkat-perangkat tersebut dapat mengirim, memindahkan, dan memproses informasi. Internet of Things memungkinkan kita untuk memonitor dan mengontrol perangkat secara jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi, membuka potensi untuk menggabungkan sistem fisik yang terkomputerisasi dengan sistem digital dan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta produktivitas dan mengurangi interaksi manusia. Jadi dapat disimpulkan, Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan dan menggabungkan berbagai perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem Internet of Things pada dasarnya mengintegrasikan 4 komponen yang mencakup perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Beberapa contoh implementasi aplikasi Internet of Things di Indonesia, di antaranya GoES, penerapan Internet of Things bagi penggemar sepeda dalam bentuk bike sharing, Hara, penerapan Internet of Things dan Big Data dalam bidang pertanian, Clue, penerapan Internet of Things berupa aplikasi media sosial untuk melaporkan permasalahan kota kepada pemerintah dalam mendukung Smart City, Fishary, penerapan Internet of Things pemberi pakan ikan otomatis, dan lain sebagainya. 3. Big Data. Ada begitu banyak data yang terus berdatangan dari berbagai sumber dan media, baik secara offline maupun online di era digital sekarang ini. Dan semua data tersebut tidak mungkin dianalisis secara tradisional oleh sumber daya manusia yang kita miliki. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan kemajuan teknologi telah mengubah tumpukan data tersebut menjadi ladang emas yang sangat berharga dan dapat digunakan oleh siapapun untuk berbagai keperluan. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan terhadap data tersebut. Analisis dari big data dipakai untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Big data dapat memberikan hasil analisis mendalam yang relatif sulit didapatkan apabila melalui analisis data secara konvensional dalam waktu singkat. Pada penerapan di bidang e-commerce, hasil analisis dapat digunakan untuk menemukan target pasar baru atau menentukan langkah-langkah promosi, sehingga bisa tepat sesuai sasaran. Contoh penerapan hasil analisis big data yaitu ketika kalian mencari suatu produk atau apapun secara online. Beberapa saat kemudian, kalian akan ditawarkan beberapa produk yang sama atau yang sejenis yang pernah dicari pada semua aplikasi yang kalian gunakan. Memberikan rekomendasi barang-barang yang sesuai minat dengan tepat.
merupakan bagian dari penerapan big data pada bidang e-commerce. Bahkan di era digital seperti sekarang ini, komentar dan ulasan konsumen atau pelanggan terkait produk atau layanan jasa melalui media sosial juga dapat berubah menjadi data yang dapat dianalisis dengan menggunakan model dan alat kecerdasan buatan. Hasil analisis data tersebut dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan, seperti penerapan analisis sentimen menggunakan teknik NLP, Natural Language Processing, untuk memahami dinamika emosi dan umpan balik dari para pelanggan. Perlu kalian ketahui juga bahwa big data tidak akan berguna tanpa analisis dan data scientist, yaitu para profesional yang mengumpulkan data dan menganalisis data dengan bantuan analytic and reporting tools yang berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi penting yang dapat ditindaklanjuti. 4. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer dapat memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Kalian tentu berpikir, bagaimana komputer dapat menjadi cerdas? Padahal saat ini pun komputer sudah dapat mengolah banyak pekerjaan manusia dengan lebih cepat dan efisien. Berikut adalah beberapa manfaat implementasi AI untuk membantu manusia. 1. Kesehatan. AI dapat memberikan berbagai rujukan langkah pengobatan untuk penyembuhan dari hasil sebuah diagnosa pasien. AI bisa berperan sebagai asisten layanan kesehatan pribadi yang mengingatkan kalian untuk minum pil, olahraga, atau makan lebih sehat. 2. E-commerce. AI menyediakan kenyamanan dalam berbelanja secara virtual yang menawarkan rekomendasi barang yang ingin dibeli sesuai karakter dan keinginan konsumen, serta mendiskusikan berbagai opsi pembeliannya. AI juga digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan stok barang. 3. Perbankan. AI akan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan pengelolaan data keuangan. Dalam lembaga keuangan, AI dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi transaksi mana yang kemungkinan merupakan penipuan, mengadopsi pemberian skor kredit yang cepat dan akurat, dan lainnya. 4. Manufaktur. AI banyak diimplementasikan pada proses perakitan di industri berbasis robot. AI juga dapat memperkirakan beban dan permintaan bahan untuk proses produksi. Kecerdasan buatan hadir bukan untuk menggantikan manusia. AI meningkatkan kemampuan dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan. Karena algoritma AI belajar dengan cara berbeda dari manusia. AI melihat hal-hal dengan cara yang lain. Algoritma AI dapat melihat hubungan dan pola yang mungkin luput dari kita. Kemitraan AI dan manusia ini menawarkan banyak peluang. Dapat disimpulkan, tujuan AI adalah untuk memberikan kemampuan lebih dalam mengolah input dan menjelaskan output pada perangkat lunak. AI akan menyediakan interaksi yang mirip manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu. Tetapi, AI bukan pengganti manusia dan tidak akan menggantikan manusia dalam waktu dekat. 5. Cloud Computing. Komputasi awan secara sederhana adalah sebuah metode pengiriman dan penerimaan layanan melalui internet. Teknologi ini menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan aplikasi dengan cara kerja pemberian hak akses pada pengguna yang ingin menggunakan sumber daya maupun teknologi yang tersedia pada server. Beberapa contoh sumber daya yang dapat digunakan adalah aplikasi penyimpanan data, server, akses jaringan, dan perangkat lunak. Istilah komputasi awan muncul karena berbagai macam informasi diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Hal ini merupakan pilihan yang digemari oleh pengguna internet. Karena banyaknya keuntungan yang didapatkan, keuntungan yang dimaksud adalah biaya yang lebih rendah, peningkatan produktivitas, kecepatan akses, efisiensi, reliabilitas, dan keamanan. Komputasi awan dapat bersifat publik atau privat. Layanan pada public cloud tersedia untuk umum di internet. Semua bisa mengakses layanan ini. Sementara itu,
Private cloud hanya menyediakan layanan kepada pengguna tertentu dengan tingkatan akses yang dimiliki. Selain itu, ada pula kombinasi dari keduanya, yakni hybrid cloud. Banyak sekali layanan cloud computing, mulai dari yang relatif sederhana, seperti pengelolaan email dan pengelolaan file, sampai yang lebih kompleks dan berat, seperti menganalisis data, streaming audio dan video, pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, penggunaan program-program aplikasi standar perkantoran, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis model atau tipe cloud computing berdasarkan layanannya, yaitu 1. Software as a service. Layanan yang ditawarkan oleh model ini adalah penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur dari komputasi awan. Layanan ini biasanya melibatkan pengguna dengan sebuah izin penggunaan aplikasi perangkat lunak. Izin ini diberikan dengan metode pay as you go atau on demand. Artinya, penggunaan aplikasi ini dibebankan biaya saat selesai menggunakan atau pada fitur-fitur yang diinginkan. Contoh, penggunaan layanan ini dapat ditemukan pada Microsoft Office 365. 2. Infrastruktur as a service. Layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, melakukan penyimpanan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Pada umumnya, melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on-demand, sehingga klien tidak perlu membeli perangkat lunak atau server yang tersedia pada infrastruktur komputasi awan. Salah satu contoh populer dari tipe ini adalah Microsoft Azure. 3. Platform as a Service. Layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Produk cloud computing di Indonesia diantaranya adalah KeyCloud, Cloud Kilat, Dewa Web, ID Cloud Host, PreCloud, Indonesian Cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Alibaba Cloud. Banyak manfaat yang didapatkan dengan kehadiran teknologi komputasi awan. Bila dilihat dari sisi sebuah perusahaan atau organisasi, teknologi komputasi awan dapat memotong biaya yang cukup besar. Sebelum kehadiran teknologi komputasi awan, sebuah perusahaan atau organisasi harus membangun teknologi manajemen informasi sendiri. Tak jarang, pada saat pembangunan teknologi ini, perusahaan atau organisasi harus mengeluarkan uang untuk membeli paten maupun alat penunjang infrastruktur. Dengan adanya komputasi awan, saat ini perusahaan maupun organisasi hanya membutuhkan pusat data dan divisi IT untuk memastikan stabilnya infrastruktur jaringan agar pengguna dalam perusahaan atau organisasi tersebut dapat melakukan pertukaran data yang diinginkan pada cloud yang telah disediakan. Karena pertukaran data dan penyimpanan data dilakukan pada cloud, maka karyawan atau anggota organisasi dapat menghemat ruang penyimpanan pada PC yang dimiliki. Saat perangkat lunak atau program yang sudah dimiliki membutuhkan pembaharuan, maka pengguna dapat mengunduh paket data pembaharuan tanpa harus memindahkan data menggunakan media penyimpanan data seperti hard disk atau flash drive.